Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kita nikmat untuk dapat melanjutkan kegiatan kita dalam sisi kedua. Pembacaan Kitabul Arba'in fi Usuluddin masih di halaman 87. Al-afatul khamisatu al-madahu. Adapun kerusakan yang kelima yang disebabkan oleh mulut atau muntung atau lidah kita. Yang pertama kemarin tentang mulut kita ini bisa berdusta. Yang kedua bisa menggibah. Yang ketiga berdebat. Yang keempat bersanda gurau. Itulah kebinasaannya. Adapun malam ini tentang bahaya lisan ketika kita menggunakan untuk memuji seseorang kayak apa. Memang sekilas al-madah ini bagus. Bandingan dengan mencela. Tapi ada kayak apa? Kama zarrat bihi adatun nasi inda muhtashimin min abnaid dunya. Sebagaimana telah menjadi adat kebiasaan daripada manusia ketika bertemu atau berhimpun dengan orang-orang yang hebat daripada anak-anak dunia atau penduduk ahli bumi. Wakama dan sebagaimana berlaku adat oleh tukang kisah wal mujakirin tukang dakwah. Fa innahum yumdihuna man yahduru majalisahum mina agniya. Maka bahwasanya ini sudah adat maka bahwasanya mereka yamduhuna sering memuji mereka akan orang yang hadir akan majlis mereka daripada orang-orang yang kaya. Nah ini ujar Imam Al-Ghazali, sebagaimana telah berlaku kebiasaan kita, adat kita, adat manusia ketika terhimpun atau bertemunya dengan orang-orang yang hebat daripada penduduk ahli bumi atau manusia sebagaimana pula berlakunya adat kebiasaan tukang kisah si penceramah wal munjakirin tukang mengingatkan orang yang mengingatkan kebaikan tentang akhirat. Fa innahum maka bosnya mereka yumdihuna sering memuji akan orang yang hadir dalam majlis mereka daripada orang-orang kaya. Kayak apa kayaknya? Berarti dua kayaknya. Pertama tadi tentang adat pertama ketika kita berhimpun dengan tokoh-tokoh penting tokoh-tokoh nang top, kita pasti memuji mereka. Satu. Yang kedua kita anggaplah sebagai penceramah atau tukang kisah atau tukang dakwah. Ini sering memuji orang yang menghadiri majlis kita daripada orang-orang kaya. Telah hadir di tempat kita oleh para dermawan Haji si anu. Ini kita memuji. Apakah salah atau kadang akan datang? Wapil madihi dan pada kita memuji orang lain. Wapil madihi dan pada pujian sitatu apatin ada 6 kerusakan. Wa arbaun ala madih 4 kerusakan, 4 bahaya yang akan diterima oleh tukang puji. Wa isnani dan 2 kebinasannya akan bisa terjadi kepada orang yang dipuji. Uji Imam Ghazali dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin dalam masalah kita memuji dalam pujian gitu karena 6 bahayanya. Pertama,
Empat ini berlaku bisa karena tukang puji. Kemudian dua bisa karena kepada orang yang dipuji. Telah hadir kepada kita yang terhormat Tuan Guru Al-Ustadz Dr. N.N. ini pujian. Hati-hati Nah, ini dalam pandangan ilmu tasawuf, masalah madah ini karena hati-hati. Ada kebinasaan, ada kerusakan yang disebabkan lisan lewat pujian. Nah, tadi 4 kebinasaan kerusakan kepada si tukang pujinya, 2 bisa karena kepada orang yang dipuji. Asalnya bagus ketika niat kita hadir bagus, niat hendak menghadiri pengajian sakanya oleh si ustadz atau si guru nah, telah datang di siga kita anak di majelis kita orang yang paling alim di kampung anu nang lihai gini nah, itu orangnya hati-hati kalau nang orang kada apakah kada bisa mau karena akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Amal madih, adapun orang nang memuji nang karena kebinasan tadi, karena kerusakan pal apatul ulama, maka ada pun kebinasaan yang pertama pada tukang puji annahu qad yufarritu fihi. Ini terkadang berlimpah batas pada memuji orang lain. Faya yukuruhu bima laisa fi, maka ia menyebut akan orang yang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada faktanya, sesuatu yang tidak kena menyanjung penyanjung ada nang guru datang menyanjung sidin al alim alamah ini padahal paya kunu kajaban. Nah, maka itu pujian tadi jadi dusta. Tah datang kepada kita nang doktor daripada ilmu belaga atau doktor daripada ini. Padahal nyatanya kada itu sudah merupakan satu dosa yang terselip dalam pujian. Asaniyatu, kebinasan yang kedua, annahu qad yajharu lahu minal hubbi ma la ya'taqiduhu. Ini terkadang menampakkan baginya daripada kecintaan sesuatu nang kadanya iktikatakan. Karena hendak memuji tadi, inya menampakkan sesuatu yang kada diiktikatkannya. Menyambetnya karenanya merasa payakunu munafikan murayan, maka adalah ini sebagai munafik nang kita ini terkadang menampakkan baginya daripada cinta sesuatu yang pada kada. Bahkan di kitab Ihya kita menakuni kawan menakuni kawan. Assalamualaikum kaifa halak, padahal di hati kita kada hendak menakuni kada, hanya bermanis kalam. Itu termasuk salah satu sifat munafik. Iya, kalau betakun orang kadusan nang kaifa halak, kecuali memang kita memang menghendaki mengetahui kabarnya, tapi hanya kalau bermanis kata. Ini kada usah nah apa adanya aja banyak assalamualaikum di mana sudah wanto bisa. Tapi memang kalau kita memang hati kita memang melakoni kabar kawan kan lawas kita berdapat ada apa-apa. Tapi kalau kita hanya sebagai pamanis muntung, itu termasuk lain luar lain di dalam. Asali satu kebinasaan yang dapat disebabkan pujian oleh orang tukang puji, annahu yaqulu ma la yatahaqqaqu fayakunu munyaziban. Inya karena dengan inya memuji orang lain inya bisa mengatakan sesuatu nang kada inya yakini. Fayakunu munyaziban. Maka ada mengada-ada. Kaqaulihi innahu adlun wa innahu waraun wa ghairu jalika mimma la yatahaqqaqu bih.
Datangnya kita leh orang itu warajil adil dan lain-lain leh. Padahal inya kada meyakini leh, kada memasti orang itu kayak itu. Hati-hati benar leh. Ini guru kita jenang al-alim al-amah, orangnya tawadu jadi leh. Hati-hati. Kisah sifat tawadu muntong bagus, ucapan kami lembut tapi hati-hati. Di sini pangleh hati-hatinya. Berarti sini mesti mau karena. Ini pertama tadi leh inya memuji limpat padahal kada pas, termasuk berdusta. Kemudian yang kedua inya menampakkan sesuatu yang kadanya nampakan deh kada yakini, termasuk munafik. Nang ketiga inya mengatakan kepada nang dipuji sesuatu nang kadanya diyakini benar, payakun mujajiban. Ini seperti inyo datang nang orang wara nang adilih, sesuatu yang kada dipastinya. Madha rajulun baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan deh. Ini ada dalil deh. Telah memuji seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki yang lain. Di hadapan Nabi pernah seorang laki-laki ini memuji kepada laki-laki yang lain. Faqala alaihi salam akan Nabi anggaplah memberikan komentar waihaka kata'ta unuka sahibika in kana labudda min kauni ahadikum madihan akhahu falyakul ahsibu fulanan wala ujaki 'alallahi ahadan hasibuhullahu in kana yara annahu kajalik. Ujian Nabi, waihaka celaka engkau, kata'ta engkau putus akan leher kawan engkau. Ada memuji. Di Nabi engkau celaka engkau telah memutus olat nadi teman engkau. Ingkana labuda, maka jika itu harus engkau ucapkan min kauni ahadikum, daripada keadaan seorang kamu tukang puji akan saudara, maka engkau katalah ahsipulan. Ahsipulan, katakan apa adanya, wala ujaki, dan jangan engkau sucikan atas Allah akan orang lain. Hasibuhu, mencukupkan akan oleh Allah in kana yara annahu kajalik. Nah ini jelas ada di note 1 qauluhu kata anu kasaibika ai tasabat ka fi halaki langkah engkau menyebabkan kebinasaannya li annahu rabbama akhahudahul ujbulih, bisa karena karena kita puji tadi orang tua ujub. Nang keempat ayyaprahu al-mamduh bih. Nang keempat ini bahwasanya gembira orang yang dipuji dengannya. Nang keempat ia menggembirakan akan orang dipuji dengan itu pujian. Walubbama kana zaliman. Maka ada kala orang itu zalim. Berarti nang keempat ini kita memuji orang itu inya gembira pada itu orang zalim. Ayyaprahul mamduh bih ubbama kana zaliman, payaksi maka kita maksiat memuji tadi biidakhali surur dengan menggembirakan orang tersebut di hatinya. Padahal kita baik ini memuji orang lain tapi orang itu zalim, maka inya kita maksiat dengan sebab memasukkan kegembiraan atas hati orang yang zalim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha liyakdabu ijamudihal fasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah taala sangat murka, layakdabu, Allah taala sangat marah apabila orang fasik itu dipuji. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan Basri, man da'ali fasikin bil baqa faqad ahabba ayyaksi Allah fal jalimu al fasiku yang bagi ayyujamma litabtura rukbatahu liyadumma litabtura rukbatuhu fi zulmi wal faski. Nah, jadi Hasan Basri bilang siapa yang mendoakan orang yang fasik dengan kekal dengan sihat maka sungguh ia cinta akan maksiat kepada Allah Ta'ala.
Fal zalimul fasik, adapun orang zalim yang fasik leh, yang bagi maka sayogianya leh ayu jama' bahwa kita celak litaptul supaya hilang leh kegemarannya dalam kejaliman dan kefasikannya. Nah, berarti leh di sini 4 risiko, 4 faktor yang mungkin bisa didapat kerusakan oleh orang yang memuji kepada orang lain. Pertama, ia memuji leh dengan faktanya, maka ia berdusta. Yang kedua, ia leh memuji dengan tidak di dalam hatinya, karena memaniskan kata-kata, makanya termasuk orang yang munafik. Yang ketiga, bang, ia memuji leh kepada orang lain dengan sesuatu yang tampaknya tahqiq, maka ia leh termasuk orang yang celaka leh. Yang keempat, karena ia memuji kepada orang yang fasik. Wa amal mamduh, adapun orang yang dipuji leh, kebinasan orang yang dipuji nih, anggaplah kita dipuji orang kayak apa hati kita nih. Fa'ihdal afatain, maka orang yang dipuji mempunyai 2 kebinasaan padanya waktu dipuji. Ayah dusa pihi kibran au ijaban, nah bisa karena orang yang dipuji tersebut leh, karena bisa menimbulkan, bisa mendatangkan leh dengan sebab pujian tadi akan sombong atau ujub. Ada sabuju juga ini leh, desare aku ini aja leh, juang kayak Habib, enak kayak nang Habib mau ikam isa juga aku anu leh, atau kayak Arab mau ikam dia leh, atau ikam bisa alim banget leh. Oma jadi datang kawan kunang alim di hati, mah kau ini bisa alim juga leh. Nyata aku ini kan itu karena bisa pujian tadi bisa merusak nang dipuji, bisa menimbulkan inya sombong atau ujub di hatinya. Wahuma muhlikani, keduanya tadi sifat kibir dan ujub ini membinasakan. Nah, di diam-diam iya adalah sifat kibir lawan takabur. Kalau kibir ini di hati, kibir merasa sombong di hati. Kalau takabur ini dengan ucapan. Nang kayak nang iblis lo takabur, kadang diucapkan ana khairu minhu, itu takabur. Adapun di perasaan tohnya kibir. Wa ikjaban ujub, nya bidan, ada perbedaan sombong lawan ujub. Ujub ini leh, kalau kibir atau takabur ini harus ada 2 orang. Pertama, orang yang disombongi, ada nang orang si penyambat. Tapi kalau ujub ini sorangan bisa. Ada di keterangan dalam kitab Ihya leh. Walijalika qala alaihi salam kata ta'unuka sahibika. Engkau telah memotong leh leher kawan engkau. Alasan dia kalau bisa membawa kawan binasa. Saya bagus leh datang beilang nih. Datang beilang di wadah pengajian kawan deh. Niatnya untuk silaturahmi, untuk ya menghadiri majelis ilmu. Tapi oleh karena si ampun majelis leh orang yang kisah tawaduk leh memberikan kawan leh jamuan kawan, ketika main disambat dan telah datang di depan kita leh atau di ruangan kita nih, kawan ulun nang alim nang hibat nang ini situ nang bisa merusak yang disebabkan dengan pujian. Asaniyatu, kerusakan atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh orang memuji kepada yang dipuji, ayyafraha bihi fayabtaru anil amal wa yarda an nafsih. Nang kaduni orangnya gembira dengan pujian, imbah gitu inya malas daripada beramal dan senang dirinya dikiau wali pangleh, dikiau alim. Awan tuh dia alim banget ya. Imbah itu ya senang dikiau alim, kamu iya kuli mengaji dengan dirinya disebut orang sudah alim. Qala sallallahu alaihi wasallam law masyarajulun ila rajul law masyarajulun ila rajulin bisikin murhafin kana khairan lahu min ayyusni alaihi biwajih. Nah, Nabi seandainya berjalan nih laki-laki kepada laki-laki yang lain
dengan pedang yang tajam, itu Nabi lebih bagus daripada inya memuji atas orang lain di hadapannya langsung. Wa amma ija salimal madahu min hajil apati fil madi wal mamduh pala baksabih. Nah, tapi ujar Imam Ghazali, seandainya nih masalah pujian tadi nang bisa dua disebabkan kepada nang dipuji leh, empat kepada memuji ini kada papa, maksudnya kada merubah hatinya inya memuji dengan faktanya leh, inya memuji dengan hatinya lawan kada menyebarkan dusta. Kemudian nang dipuji ini kada papa, kada mau sombong, kada mau ujub pulang apa? Pala baksih kada papa kita memuji orang lain. Walubbama yundabu ilaiha, terkadang bang memuji orang lain itu sunat. Kala sallallahu alaihi wasallam, la wujina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajih. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia Nabi seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh alam muslim nyata lebih berat iman Abu Bakar. Ini pujian Nabi tapi Nabi ini mengatakan dengan fakta yang ada, kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menerimanya dengan tanpa sombong, tanpa ujub, dan tanpa ada perusakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laulam yub'asu labu istaya Umar. Nah, seandainya aku nih tidak dibangkit, seandainya aku ada dibangkit dia Nabi nyata angka wahai Umar. Wa qad asna ala qasimil sahabat, sungguh Nabi rancak Nabi memuji para sahabat. Id ulima, karena Nabi tahu id alima tahu anajalika itu pujian ya jidum memberikan semangat motivasi atas tuguhan atas kerajinan kecangkalan mereka dalam ibadah. Wala yurisum dan Nabi tahu mereka ini tidak mewarisi akan ujub. Nah, berarti kesimpulannya tentang masalah kita memuji, pujian muji itu empat karena bisa ditimbulkan ke orang yang memuji, dua bisa merusaki orang yang dipuji. Tapi seandainya kita yakin nang dipuji ini kada sombong, kada ujub kada nang bermas-mas lagi, itu ada apa kita nyaraan. Berarti ada karena tafsir ada rincian-rinciannya. Nah, mudah-mudahan kepada nang kita nang ulang memuji kita husnuzan aja bahwa sidin itu tahu memang dengan fakta, sidin dengan hati sidin nah di situ yang dapat sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya salah dan khilaf mohon dimaafkan insyaallah kalau kita tiap malam nih karena ada ya gangguan, ada ujul karena mata Allah mengantuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.